Bjorka bikin heboh Indonesia. Bjorka, siapa dia? Dan kenapa dia mengacak-acak Indonesia? Dikutip dari laman CNN Indonesia. Sebulan terakhir ini, memang si Bjorka jadi namanya melejit karena mengunggah data registrasi SIM card hingga surat untuk presiden. Adakah petunjuk soal siapa sebenarnya makhluk anonim ini? Dalam akun Twitternya, menampilkan informasi pada profil berupa frasa, "Yay, catch me if you can." Ia tercatat bergabung pada Twitter pada September 2022 dengan lokasi Warsawa, Polandia. Cuma mengikuti satu akun, ia punya lebih dari 183 followers. Hal yang sama terjadi juga dengan akun Telegramnya. Dikutip dari profil Bridge Forum, Bjorka dengan status gender undisclosed atau rahasia baru bergabung di situs ini tanggal 9 Agustus 2022. Waktu online-nya tercatat hanya 1 hari 12 jam 49 menit per Senin tanggal 12 bulan 9 pagi ini. Baru 2 bulan bergabung, reputasinya sudah mencapai 573 dan mendapat bintang 6. Apa saja rekam jejaknya? Yang pertama, pembocoran data pertamanya di Bridge.to adalah data pelanggan Tokopedia yang dibobol pada April 2020 berukuran 11 GB yang sudah dikompres dan 24 GB unkompres. Isinya ada user ID, password hash, email, hingga nomor telepon. Pembocoran data keduanya adalah sebanyak 270.904.989 data pengguna media sosial dari literatur Wattpad 20 Agustus. Data ini dibobol pada Juni 2020. Isinya menyangkut password, login, nomor kontak, hingga nama asli. Di hari yang sama, Bjorka mengklaim dan merilis 26 juta data pelanggan IndiHome. Isinya mencakup nama lengkap, email, gender, nomor induk kependudukan atau NIK, IP address, hingga situs apa saja yang dikunjungi. Waduh, kalau begini gawat nih. Pada tanggal 31 Agustus 2022, user ini mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Isinya adalah NIK, nomor telepon, providernya, hingga tanggal registrasi. Pada momen leak ini, sejumlah lembaga negara kian kebakaran jenggot. Kominfo, operator seluler, Dukcapil ramai-ramai membantahnya. Namun, para pakar cyber menyebut data yang dibocorkan valid. Nah, ini jadi bagaimana nih? Yang benar yang mana? Kalau bisa, jangan nyeranglah. Orang itu perbuatan ilegal akses kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya. Begitu ucap dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika atau Ditjen Aptika, Samuel Abrijani Pangerapan di kantornya pada hari Senin tanggal 5 September. Tak lama, Bjorka pun membalas pesan Samuel itu lewat unggahan di forum Gelam dengan judul My Message to Indonesian Government. Tulisan lengkapnya adalah My Message to Indonesian Government, Stop being an idiot. Pesan saya untuk pemerintah Indonesia, berhentilah jadi orang bodoh. Ini dikutip dari UTAS di Bridge Forum pada Selasa 6 September. Tak berhenti sampai di situ mengejutkan Indonesia, Bjorka kembali membocorkan 105 data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Waduh. Pada tanggal 6 September isinya adalah NIK, nomor kartu keluarga, hingga nama lengkap. Yang lebih menggambarkan adalah pembocoran data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019 hingga 2021. Pada tanggal 9 September, salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara kepada Presiden Jokowi. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono mengatakan aparat tengah memproses kasus kebocoran data itu secara hukum dan memburu pelakunya. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya.
Begitu kata Heru dikutip dari Antara pada Sabtu 10 September. Bjorka tak lama pun kemudian mengomentari dengan nyinyir pernyataan dari Kaset Press tersebut. Do you know that you and all your people, no one can stop this because it's been 21 days since my first league and all of you are still confused about where to start. Yang artinya, sadar nggak sih, tak seorang pun dari Anda dan semua orang-orang Anda bisa melakukannya. 21 hari sejak pembocoran data pertamaku, Anda semua masih bingung dari mana memulainya. Begitu kicaunya di akun Twitternya Bjorkanisme, Sabtu 10 September malam. Lantas kemudian, apa motif dari si Bjorka ini? Rangkaian unggahan dominan terkait dengan Indonesia. Beberapa komentarnya terhadap pemerintah RI, termasuk Kominfo yang dipimpin oleh politikus Partai Nasdem pun sarkastis. Bjorka memberikan petunjuk bahwa pembocoran data alias leak ini merupakan cara untuk menunjukkan kalau lembaga pemerintah tetap akan bobrok selama dipimpin oleh yang bukan ahlinya. This is a new era to demonstrate differently. Nothing will change if fools were still given enormous power. The supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed force, because they are just stupid people. Kicau si Bjorka. Waduh, tambah kemana-mana nih si Bjorka. Yang arti dari kicauan tadi adalah, ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara yang berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seorang dari angkatan bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh. Aduh, bahasanya kok kasar banget nih si Bjorka. Buset dah. Dirinya cuma ingin menunjukkan betapa mudahnya untuk ke berbagai pintu untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk. Apalagi jika dikelola oleh pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa begitu terobsesi dengan kebijakan RI? Lah, ini Bjorka hubungannya sama RI apa ya? Dalam akun Twitternya @Bjorkanisme yang sudah disuspend oleh Twitter, Bjorka sempat mengakui hubungan emosional dengan Indonesia lantaran seorang teman di Polandia yang jadi korban kebijakan RI di masa lalu. I have a good Indonesian friend in Warsaw, and he told me a lot about how messed up Indonesia is. I did this for him. Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Saya melakukan ini untuknya. Itu kata si Bjorka. Yeah, don't try to track him down from the foreign ministry because you won't find anything. He is no longer recognized by Indonesian as citizen because of the 1965 policy. Even though he is a very smart old man, imbuh Bjorka. Wah, si Bjorka ini pinter aja ngelesnya ya. Ya, jangan coba lacak dia dari Kementerian Luar Negeri, karena Anda tidak akan menemukan apa-apa. Dia tidak lagi diakui oleh Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965. Meskipun dia adalah orang tua yang sangat pintar.